Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh aram di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan KJ 81, bait pertama dan yang ketiga. Datanglah Immanuel. Umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel menyambut Sang belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel menyambut Sang Ibadah Minggu Advent pertama atau Tahun Baru Leksionari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara semua. Menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk. Saudara-saudara, rasa takut dan tidak percaya yang disertai dengan rancangan-rancangan manusia yang dianggap paling masuk akal merupakan realita hidup orang beriman di segala masa. Sebaliknya, berani menunggu dan percaya adalah sikap iman yang tidak mudah namun indah. Inilah sikap iman yang diminta oleh Allah
dan yang diserukan oleh rasul dan nabi. Sikap iman ini diajarkan dari generasi ke generasi, sebab Allah sendiri telah menggenapi firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Mari kita terima dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan ketiga. Kusongsong bagaimana. Pengakuan dosa. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuan begitu melekat pada diri kami. Alih-alih merasa rendah hati dan mawas diri, kami justru mengedepankan kejumawaan dan keegoisan kami. Yang mana hal ini juga membuat kami begitu abai akan pentingnya membangun relasi yang baik dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu erat pada diri kami, sehingga kami lebih suka merawat dendam dan prasangka buruk kepada saudara-saudara kami. Kami sudah terbiasa nyaman melewati hari-hari kami bukan dengan penerimaan dan penghargaan akan hadirnya saudara-saudara kami, tetapi dengan iri dan dengki. Kami melewati hari-hari kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu nyata pada diri kami. Oleh karena itu, kami memandang diri kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Kesenangan kami adalah
mengeksploitasi secara habis-habisan alam ciptaanmu dan menjadikan ciptaanmu hanya sebatas untuk pemuasan nafsu kami yang tidak terbatas ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Berita anugerah. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Dia Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil nama
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini waktu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak berlalu saja dalam hidup kami, tetapi dapat kami simpan dan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak yang Kau inginkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Gereja Tuhan yang ada di Klasius Magelang, dan juga para pendengar setia Radio Magelang FM yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu kita dalam kondisi baik, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama di tahun 2021. Kiranya bukan hanya suatu rutinitas tahunan saja, di mana setiap tahun kita memasuki masa Advent, Natal, Tahun Baru, yang seakan-akan berjalan begitu saja. Tetapi ada satu harapan bahwa Advent di tahun ini bisa kita hayati
bisa kita rasakan kehadiran dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah merawat kehidupan dengan doa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai 13, mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing saat ini dengan satu pertanyaan kecil. Dalam satu hari, berapa ratus perkataan yang kita ucapkan? Dalam satu hari, berapa ratus kata yang kita keluarkan? Wah, rasa-rasanya sulit sekali kita menghitung setiap kata yang keluar dari mulut kita. Seandainya dihitung, mungkin akan mencapai angka yang unik, bisa ribuan atau bahkan ratusan. Saya mengutip dalam satu buku, ada satu penelitian angka-angka yang menarik yang diucapkan oleh beberapa orang, dan tentunya ini bukan suatu patokan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, seorang pendeta berkata-kata dalam satu hari 3.420 kata. Seorang prajurit asrama 7.420. Seorang pelajar SMP 8.760. Seorang istri 15.300. Ibu mertua 19.800 kata. Mohon maaf, tidak ada maksud apapun ketika saya menyampaikan penelitian ini, tetapi itu suatu penelitian, perkataan yang dikeluarkan dari beberapa orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini memang penuh dengan kata-kata. Dari pagi hingga malam, kita seringkali berkata-kata. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan dari setiap apa yang kita inginkan dan yang kita maksudkan itu. Seakan-akan lalu lalang, kita berkata diterima orang. Kita mendengar orang berkata, baik, buruk, jelek, atau bahkan sesuatu yang bersifat negatif senantiasa ada dalam alam pikir dan juga perkataan yang keluar dari mulut kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa tidak luput dari banyak perkataan yang keluar dari bibir kita. Mohon maaf, dengan mudah dan murah kita bisa mengucapkan kata-kata itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi alam pikir kita. Dan bahkan kalau kita mau berefleksi sebentar, doa-doa yang kita ucapkan sebelum makan itu hampir sama sejak kita duduk di bangku SMP, SMA, kuliah, bekerja, bahkan sampai saat ini. Mohon maaf kalau salah. Ketika kita akan bepergian, kita berdoa di atas mobil atau bahkan di atas sepeda motor, atau bahkan sama sekali tidak berdoa. Kita pergi begitu saja. Doa kita pahami hal yang sangat sempit sekali. Menutup mata, mengucapkan kata-kata apa yang menjadi keinginan kita. Ya, benar, itu doa. Bapak Ibu, perlu dipertimbangkan lagi untuk kita lebih berhemat dalam
kata-kata kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Maksudnya, di dalam berdoa janganlah seenaknya mengeluarkan kata di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita anggap sebagai satpam, Tuhan yang kita anggap sebagai seorang yang terus memberi apa yang kita inginkan. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah lekas hatimu, lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan, karena Allah di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita memang diperlukan suatu komunikasi. Diperlukan kata-kata, ya benar. Tetapi ada kalanya perkataan itu harus dikendalikan. Perkataan itu harus di-stop. Kita mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita dengan gerak tubuh atau gestur tubuh kita. Itu terkadang lebih ampuh dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Pada waktu saya duduk di sekolah dasar, ibu mengajari saya berdoa. Sadurunge turu, kowe ndedonga karo Gusti Yesus. Inggih, Bu. Nanging inggih mboten kepanggih. Kula mboten nindakaken menapa ingkang dipun suwun dening ibu wonten ing gesang kula. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, setiap malam ketika saya melihat TV, ibu sebelum berdoa duduk dengan tenang, tangannya disatukan dan kepalanya tertunduk. Saya melihat dengan senyum, dengan kasih, ibu berdoa dan menyebut nama saya. Tuhan, berkatilah Wiwin Susanto. Terdengar di telinga saya. Hari demi hari, bulan demi bulan saya perhatikan, ibu hanya berkata satu kali, tetapi teladan dalam perbuatannya sampai saat ini. Doa itu terus dilakukan. Dan itu tentunya masih saya ingat dan saya lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dalam komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, seakan-akan kita ingin berkata-kata semua apa yang menjadi unek-unek isi hati kita. Seakan-akan Tuhan menjadi tempat sampah hati kita dan Tuhan ingin mendengarkan. Setelah itu kita amin, pergi tidur. Tuhan belum berkata atau bahkan memberikan perkataannya ke dalam hati kita, kita sudah meninggalkan Tuhan di hadapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentunya doa bukan hanya suatu kata-kata yang terus keluar dalam mulut kita. Seperti halnya kita berkomunikasi dengan orang sesama. Ada waktunya kita berdiam, mendengarkan. Ada waktunya kita berkata dan didengarkan oleh orang lain. Tuhan menginginkan kita juga seperti itu. Ada hal waktu untuk kita berdiam diri ketika kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya dengan serius, dengan tegas. Apakah tujuan kita berdoa? Rasa-rasanya mudah sekali kita untuk menjawab. Saya meminta ini, saya meminta itu, saya mengeluh, saya ingin curhat kepada Tuhan. Ya, benar, boleh. Tetapi
Ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, sebetulnya memasukkan perasaan bahwa Tuhan ada di dalam hati dan pikiran saya. Tuhan berkuasa atas hidup saya. Itu doa. Di mana alam pikir kita bisa dikuasai oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada, yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Ungkapan Paulus berdoa siang malam, ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, bahwa kondisi jemaat di Tesalonika harus memiliki iman yang kuat dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Jangan mundur, jangan menjauh dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, ada kemajuan iman mereka. Mereka bisa berbuah ketika mereka berdoa dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, doa yang dilakukan Paulus siang malam juga suatu teladan bagi jemaat untuk dilakukan. Siang malam, waktu yang cukup panjang. Apa yang saya sampaikan di depan tadi bukan jemaat masuk ke dalam kamar berkata-kata terus apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, tidak. Siang malam ini suatu perjumpaan pikiran dan hati yang senantiasa ada pemahaman bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan ada di dalam diri saya. Penuh waktu itu bentuk doa dan ketundukan hati kita di hadapan Tuhan yang kita wujudkan dengan sesama. 3. Seperti doa Fransiskus, seakan-akan Paulus juga menginginkan jemaat di Tesalonika memiliki pemikiran. Doa ini sangat terkenal dan akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Tuhan, jadikanlah aku alat perdamaian-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Biarlah kami jangan mencari untuk dihibur, melainkan menghibur, untuk dipahami, melainkan memahami, untuk dicintai, melainkan mencintai. Sebab di dalam memberi kami menerima, di dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan dalam hidup sejati, di dalam Putramu yang diberkati Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat berdoa, menguasai alam nafsu kita yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita menundukkan kepala, berdoa syafaat kasih di dalam ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kami. Dengan kepala yang tertunduk, hati yang penuh pengharapan ke dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, saat ini kami bersyafaat kasih akan kehidupan kami yang masih di dalam dunia saat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi ini ada satu hal yang menarik dalam kehidupan sebagai umat beriman, bahwa senantiasa hidup kami ini diwujud nyatakan di dalam doa. Bukan hanya saat kami menutup mata, menyendiri di dalam satu ruangan tertentu, tetapi seluruh hati dan pikiran kami ketika dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman, itu adalah wujud doa. Itu adalah wujud suatu pemahaman Allah ada dalam hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya seluruh hidup kami ini diwarnai dengan doa yang menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami menuju bangsa yang sehat, kami menuju bangsa yang maju. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pemerintahan yang ada, dari pimpinan tertinggi sampai di bawah. Ada satu hikmat kebijaksanaan di mana kami hidup di dalam kemajemukan ini. Kami bisa saling menghormati, kami bisa saling menerima, kami saling mengasihi di antara segala perbedaan yang ada. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami saat ini, pekerjaan yang kami tekuni, apapun itu ya Tuhan. Kiranya kami dapat bekerja dengan penuh sukacita, kami bekerja dengan ikhlas, sehingga kami merasa bahagia bahwa pekerjaan bukan hanya untuk mencari uang, tetapi semua itu adalah satu rasa tanggung jawab di mana kami hidup di dunia dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kami. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati juga sekolah anak-anak kami Tuhan, di mana anak-anak kami yang saat ini mungkin sudah mulai tatap muka dengan penuh atau masih secara online. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga ada satu keseriusan, kesungguhan di mana kami bisa belajar dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan, orang tua yang membiayai kami juga. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang ada di Klasius Magelang secara khusus,
dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, gereja Tuhan yang ada di muka bumi saat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian doa syukur syafaat kasih kami yang kami pinta di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Magelang, di penghujung ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Namun perkenankan sebelum persembahan kita kumpulkan, akan kita bacakan firman Tuhan sebagai nats dari surat Roma 12 ayat yang pertama. Yang demikian sabda firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah yang sejati. Bersama-sama akan kita kumpulkan persembahan kita, diiringi dengan pelengkap kidung jemaat 264 bait 1 dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber pertolongan hidup kami, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih dan syukur kami naikkan atas berkat-berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga ibadah pada pagi hari ini
boleh berjalan dengan selamat dari awal hingga akhir ini. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang barusan ditaburkan oleh hamba-Mu terkasih, Pendeta Wiwin Susanto, yang mengajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam doa, untuk merawat hidup kami dengan doa. Oleh karena itu Bapak, kiranya Engkau pimpin kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Bapak, di penghujung ibadah ini, kami anak-anak-Mu juga menyerahkan syukur kami, menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur karena penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari sepanjang sepekan ini, karena Engkau telah memberkati semua pekerjaan kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau terima ungkapan syukur kami yang kami wujudkan dalam persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Selanjutnya Bapak, kiranya ajarkan kami sehingga kami dapat mempersembahkan yang layak di hadapan-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Bapak seluruh doa kami dan persembahan kami aturkan, kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh pengharapan, marilah kita meneruskan ibadah kita saat ini di dalam keseharian kita. Terus kerjakan apa yang sibuk kita doakan, dan doakan apa yang sibuk kita kerjakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu. Yang pasti kita tahu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sambut pelengkap Kidung Jemaat 241, bait yang pertama dan ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.